Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi dengan kita di Fajar Daily, dan kali ini kita bahas tentang istilah-istilah saham ya. Kita akan bahas apa sih yang harus kita ketahui ya saat pertama kali kita itu mau investasi di dunia saham, Mas Bro. Jadi mari kita belajar bareng-bareng, Mas Bro, ya investasi di dunia saham, karena sekarang saham ada yang saham syariah ya. Jadi Mas Bro, kalau misalnya Islam ya, orang Islam Muslim itu bisa loh investasi saham yang halal di saham syariah yang udah di list ISSI, Mas Bro. Oke, kita sekarang akan bahas tentang analisa saat kita mau beli atau jual saham, Mas Bro. Di sini ada 3 analisa, yaitu analisa fundamental, ya, analisa teknikal, dan analisa bandarmologi. Ada 3 itu. Jadi Mas Bro bisa pakai 3 analisa itu untuk menentukan kapan harus beli, terus kapan harus jual, dan berapa banyak itu, Mas Bro. Oke, sekarang kita bahas yang pertama dulu adalah analisa fundamental. Analisa fundamental itu apa? Analisa fundamental adalah analisa ya yang kita dalami itu adalah keadaan dari perusahaan tersebut. Misalnya ini ya, kita bahas Unilever. Ya, di sini Unilever, laporan keuangan dari Unilever. Ini adalah analisa fundamental. Jadi, analisa fundamental itu kita cari tahu berapa sih total kekayaannya atau asetnya, terus berapa sih pemasukannya, berapa sih biaya operasionalnya, berapa sih hutang perusahaannya, nah ini kan. Terus macam-macam, pokoknya keadaan yang di perusahaan itu. Terus neraca keuangannya berapa, arus kasnya berapa gitu ya. Jadi kita pelajari itu namanya analisis fundamental, Mas Bro. Oke, yang kedua itu adalah analisis teknik. Ya, analisis teknikal. Apa itu analisis teknik ya? Analisis teknik itu adalah analisa kita ya saat pengen beli atau jual saham itu dengan melihat grafik seperti ini, Mas Bro. Ini adalah grafik, istilahnya itu candlestick, harga pergerakan harga saham. Jadi kalau analisa teknikal itu baca ini ya, Mas Bro. Jadi baca ini. Jadi kalau misalnya ini saham Unilever ya. Nah, seperti ini. Ini posisinya lagi downtrend, turun gitu, merah-merahnya banyak gitu ya. Terus pas waktu di sini, Mas Bro, ya, pas waktu di tanggal 19 Mei, ini analisa teknik ya. Terus di tanggal 20 Mei itu kok bullish gitu ya, warnanya biru, warnanya hijau seperti itu. Nah, ini bisa jadi tanda bahwa emiten ini itu mau naik. Nah, bener juga. Kalau misalnya udah ada tanda seperti ini, oh kita buy nih. Ini pasti akan istilahnya tuh rebound, naik lagi gitu. Jadi kita beli di sini, dijual di sini, seperti itu, Mas Bro. Begitu pula dengan sebaliknya gitu, Mas Bro. Misalnya udah naik terus kalau ada merah, nanti yang mau turun gitu ya. Seperti itu. Itu adalah analisis teknikal dan banyak banget ilmunya di sini, Mas Bro. Saya juga lagi belajar analisis teknikal ini, Mas Bro. Terus yang ketiga itu adalah analisa bandar. Analisa bandarmologi ini baru, Mas Bro, ya. Baru. Jadi ya kalau ini ilmu baru bagi saya, maksudnya. Biasanya kalau kita dulu itu saham yang waktu sebelum kita fokus gitu, kita hanya analisis fundamental sama teknik aja. Dan nggak tahu analisis bandarmologi. Ternyata ada di sini analisis bandarmologi. Di sini analisis bandarmologi itu apa? Jadi yang kita lihat tuh bid offer-nya ya. Yang jual berapa, terus yang beli berapa jumlahnya, terus broker sumerinya gitu ya. Oh, siapa sih yang sekuritas apa sih yang main di situ? Nah, terus running trade, terus margin flow, atau berapa sih jumlah pembelian asing kan yang masuk ke saham itu berapa, itu juga harus diperhatikan, namanya bandarmologi. Terus peta kepemilikan sahamnya ya. Jadi saham ini tuh dimiliki siapa aja, dimiliki para bandar siapa aja. Kita harus tahu kalau Mas Bro mau ikut analisis bandarmologi. Seperti itu, Mas Bro ya. Jadi ada 3 analisis ini. Sebenarnya ketiga ini juga penting ya, penting banget buat Mas Bro itu sebelum beli saham itu tahu. Tapi kalau saya sih yang terpenting adalah fundamental, Mas Bro. Kenapa yang terpenting fundamental? Saat kita yakin bahwa perusahaan atau saham yang kita beli itu adalah saham yang bagus ya, saham yang bagus, misal seperti ini. Unilever itu terkenal bagus ya. Jadi market cap-nya gede, untungnya gede ya, seperti ya, macam-macam ya. Syarat dari analisis fundamental. Kalau misalnya kita beli di sini, misal anggaplah di sini ya di 7.000, terus ternyata itu kita gabungin dengan analisis teknikal kok turun. Nah, itu juga nggak terlalu jadi masalah, karena saham Unilever itu saham bagus. Jadi kalau misalnya
analisa atau prediksi kita salah, tapi kita beli di saham dengan fundamental yang bagus, itu kita tenang Mas Bro. Ya seperti saya waktu itu beli Cepin ya. Cepin itu kita salah, waktu itu kita coba lihat Cepin aja di sini ya. Cepin Telkoman. Langsung aja lihat. Nah, ini adalah Cepin, kita punya saham di sini di Cepin. Itu waktu itu kita beli di harga segini nih Mas Bro. Di harga di sini nih Mas Bro. Kisaran segini 6.600 ini. Ini menurut analisa teknikal kan, ini kok habis seperti ini ya, terus bullish kayaknya ini mau naik gitu ya. Bahasanya seperti itu. Kita udah analisis kemarin. Tapi ternyata malah di hari berikutnya itu turun. Nah, tapi karena salah prediksi ya berarti ya analisa teknikalnya. Nah, tapi karena kita beli di Carun Pokpan yang perusahaan fundamentalnya itu good banget, ya udahlah, keep aja, nggak apa-apa, turunnya nggak usah cut loss kan gitu ya. Itu turun. Nah, bener saja di tanggal 27 dia mulai naik lagi, dan sekarang malah udah mulai positif untuk di portofolionya. Jadi kalau misalnya Mas Bro itu yang awal-awal, misalnya kayak saya nih yang pemula banget belajar saham gitu, itu yang utama itu Mas Bro, yang perlu Mas Bro pelajari itu analisis fundamental. Ya, fundamental dari gimana cara baca laporan keuangan, untung, rugi, laba, terus utang dibanding dengan kekayaan perusahaan, itu harus tahu Mas Bro. Karena kalau misalnya perusahaan yang fundamentalnya bagus tuh susah untuk bangkrutnya, bahasanya seperti itu ya. Jadi sebelum kita investasi uang kita ke saham suatu perusahaan, itu kalau menurut saya Mas Bro, itu yang perlu diperhatikan adalah keamanan uang tersebut Mas Bro. Yang penting aman dulu ya. Yang penting kalau kita invest itu uangnya nggak hilang, aman dulu. Dan berarti kan taruh di perusahaan yang bagus gitu ya. Terus kalau masalah untungnya berapa, terus berapa lama untungnya, itu perkara yang kedua dan ketiga. Yang penting uang kita aman dulu. Kalau saya sih seperti itu prinsipnya. Jadi mau untung sedikit sih nggak apa-apa, yang penting uangnya aman. Terus jangkanya agak lama sih no problem. Yang penting uangnya itu nggak berkurang. Kalau saya seperti itu sih bahasa. Jadi saya akan tetap investasi uang saya nih di emiten yang fundamentalnya bagus. Kalau saya seperti itu ya. Mungkin untuk kedepannya nggak tahu, cuman untuk kali ini ya karena memang belum terlalu paham dunia trading saham, jadi saya mau pakai cara ini dulu. Karena cara ini udah beberapa kali berhasil Mas Bro. Waktu itu kita di Telkom juga kita untung, terus di XL juga kita untung pernah ya. Jadi cuman beberapa hari, minggu gitu kita jual lagi seperti itu. Nice. Ya mungkin aja sih informasi dari kita tentang 3 dari teknikal itu. Mas Bro bisa pilih ya salah satu, atau Mas Bro itu pelajari semua biar nanti kemungkinan untungnya itu semakin besar. Semakin banyak ilmu yang Mas Bro itu punya ya, tentu aja kemungkinan ruginya semakin kecil. Jadi kalau misalnya dunia pasar modal atau saham ini, yang penting Mas Bro itu banyak belajar dan banyak baca gitu. Oke ya, semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu di video berikutnya.